Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba sekarang membahas tentang penilaian atau pengisian rapot untuk Kurmer di update terbaru. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas tentang permasalahan pengisian deskripsi dan sebagainya di Kurmer. Itu 1 tahun yang lalu, tapi sekarang kan RDM-nya update. Jadi kalau dulu itu di Sumatif itu nggak ada KKTP ya, nggak ada KKTP. Kalau istilah kurikulum 2013 itu nggak ada KKM di Sumatif itu. Jadi KKM itu sama seperti di kurikulum 2013. Jadi di halaman admin yang mengaturnya. Tapi sekarang itu KKTP-nya di masing-masing CP ya, di masing-masing CP. Kalau yang sekarang, jadi makanya saya ulas kembali di sini ya. Meskipun sudah pernah saya bahas. Oke, kita lanjut saja. Saya coba masuk ke salah satu guru di sini, kebetulan guru IPS ya. Nah, sekarang di sini kita lanjut. Kebetulan ini guru IPS ya, kelas 7, karena di sekolah ini diterapkan untuk kurikulum merdeka ini hanya di kelas 7 saja. Kelas 8, 9 masih kurikulum 2013 ya. Kalau di kelas 7 ini sudah Kurmer, kurikulum merdeka. Jadi Kurmer beda, di sini kan menunya hanya ada 3, beranda, bobot, dan penilaian. Berarti langkah pertama kita buatkan bobot dulu ya. Kita mau ngambil dari nilai harian atau nilai per materi atau nilai per CP-nya berapa persen, kemudian dari SAS-nya berapa persen. Itu juga kalau misalkan SAS-nya dilaksanakan. Tapi kalau SAS-nya tidak dilaksanakan, berarti ngambil nilai dari nilai harian atau nilai per materi atau nilai per CP-nya ini berapa persen gitu kan. Jadi kalau misalkan ini SAS-nya tidak dilaksanakan, berarti CP-nya 100% kan gitu kan. Kebetulan di sekolah ini kan dilaksanakan untuk SAS-nya. Jadi di sini dikasih 1%, di sini 2%, 2% maaf, 33% dan 67% ya. Oke. Langkah yang kedua, langkah yang kedua kita siapkan dulu materinya di sini. Di sini saya sudah ada materinya di sini ya. CP-nya sudah jelas, ini sampai 5 katanya ya. Ini kosong ya, berarti sampai 5 kan. CP yang pertama ini, CP yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita klik mulai di sini ya. Kita mulai di sini. Ingat bahwa penentuan CP ini ditentukan oleh guru mata pelajaran ya, guru mata pelajaran. Kemudian di sini di formatnya, di template-nya, cara penulisan untuk materinya ini atau CP-nya ini, yang pertama ini tidak boleh diawali dengan huruf besar. Yang kedua, kalimatnya ini, kalimat awalnya ini sesuai dengan kata kerja operasional ya. Mana yang disebut kata kerja operasional di sini memahami gitu kan. Di sini banyak, nanti ini format ini saya simpan di deskripsi saja ya. Mana yang disebut dengan kata kerja operasional edisi revisi teori Bloom ya. Ada C1, C2, C3, C4, C5 ya. Memahami di sini. Untuk memahami kan bisa saja menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan dan seterusnya. Di sini ada menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan dan seterusnya. Ini masuk ke dalam bentuk-bentuk daripada KKO atau kata kerja operasional. Kebetulan di sini ngambilnya adalah C2 ya, C2 C2 inti berarti kan memahami keberadaan. Karena di sini materinya 2 katanya. Materinya 2 kan keberadaan diri, dan materi yang kedua adalah lokasi tempat tinggal. Keberadaan diri dan keluarga, materi yang kedua adalah tempat tinggal katanya. Jadi ini disatukan, dianggap dua materi ini ya, dijadikan satu sumatif ya, satu penilaian sumatif.
Jadi otomatis di dalam materinya atau CP-nya ini digabungkan memahami keberadaan diri dan keluarga. Nah, berarti materi kedua adalah lokasi tempat tinggal. Memahami ini masuk ke dalam KKO kan. Sekali lagi jangan menuliskan kalimat ini dengan diawali dengan huruf kapital, M-nya besar, itu jangan. Ya, karena apa? Karena rumus di dalam kurikulum Merdeka, rumusnya seperti ini ya, seperti ini. Deskripsi yang muncul nanti ketika kita mengisi nilai setelah merubah KKTP-nya nanti nilai yang kurang dari 70, maka kalimatnya akan muncul perlu bimbingan dalam. Ini biasanya warna oranye ya. Warnanya oranye. Ya, warnanya oranye. Biasanya warna oranye. Dilanjutkan dengan CP. Contoh ini ya. Ini kan memahami keberadaan, saya akan coba copy aja dulu. Nah, ini ketika nilainya kurang dari 70, maka di sini kalimat yang muncul adalah, nah, kalimat yang muncul berarti perlu bimbingan dalam. Ctrl C. Nah, jadi nanti ketika nilainya kurang dari 70, maka kalimatnya perlu bimbingan dalam memahami. Nah, ini materinya ya. Kalau misalkan nilainya 70 sampai 79, berarti kalimatnya menunjukkan penguasaan yang cukup baik dalam. Jadi sampai kalimat dalam ini adalah rumus daripada rapot Kurmer. Jadi jangan sampai gini ya, jangan sampai ketika kita menuliskan CP ya, pertama ya, kalau seandainya Bapak Ibu misalkan mengisi ininya huruf besar pertama ya, misalkan ininya huruf besar ya, saya akan ubah aja di sini. Nah, ketika di sininya huruf besar, maka kalimatnya menjadi seperti ini, perlu bimbingan dalam memahami ya, dalam memahami. Kita ganti contoh. Nah, perlu bimbingan dalam memahami, ini kurang elok ya, dan tidak sesuai, rancu gitu kan. Kenapa? Karena di sini ini benar kalimat awal, ini sesuai dengan rumus, ini muncul atas rumus yang terdapat pada RTM. Perlu bimbingan dalam, ini otomatis ada gitu kan. Dan huruf pertamanya pasti kapital. Kalau di sini kapital, ini kurang bagus ya. Perlu bimbingan dalam, pas memahami huruf kapital kurang bagus. Makanya dalam pembuatan materi atau CP-nya di sini ya, jangan pernah menuliskan huruf pertamanya ini adalah huruf kapital, nggak boleh ya, nggak boleh, kurang bagus lah gitu kan, kurang bagus. Atau misalkan begini, kemarin saya lihat ada beberapa rapot kalimatnya, kalimat materinya atau CP-nya, kalimat awalnya seperti ini ya, perlu bimbingan dalam. Nah, perlu bimbingan dalam memahami. Nah, kalau CP-nya seperti ini ya, atau materinya seperti ini, maka nanti ketika nilainya kurang dari 70, maka pasti hasilnya akan seperti ini. Perlu bimbingan dalam, jadi dua kali ya, menunjukkan penguasaan, menguasai ya. Kalau misalkan kalimatnya menguasai, ini akan rancu nanti, menunjukkan penguasaan dalam menguasai, kan kurang bagus ya. Oke, kita kembali ke sini. Perlu bimbingan dalam memahami ya, dalam memahami, ini kan
materinya. Kalau nilainya 70 sampai 79 atau 70 antara 70 sampai 79, nanti kalimat yang munculnya adalah yang otomatisnya adalah menunjukkan penguasaan yang cukup baik dalam, sampai dalam kan, dalam memahami. Saya coba kata C di sini. Dalam memahami ya, sampai sini kan. Nah, perlu bimbingan dalam memahami. Nah, CP kita ya, atau materi kita ini kalimat otomatis, ini kalimat otomatis, dan ini adalah CP kita. Jadi bagus kan. Kalau nilainya 80, antara 80 dan 89, kalimatnya berubah menjadi menunjukkan penguasaan yang baik dalam, gitu kan, bisa dipahami kan. Oke, berarti kalau misalkan kalimatnya misalkan contoh ya, contoh saya akan rubah CP nya, seperti ini. Menguasai, contoh ya, karena kan menguasai contoh ini ya. Contoh CP-nya menguasai keberadaan diri dan keluarga serta lokasi tempat tinggal. Kalau ini diganti, kebetulan nilai siswa ini kan misalkan antara 70 sampai 79 atau antara 80 sampai 89. Jadi kalimatnya menunjukkan penguasaan cukup baik dalam. Contoh jadi kalimat seperti itu. Menunjukkan penguasaan yang cukup baik dalam menguasai. Kurang bagus ya. Jadi jelas bahwa dalam menentukan materi atau CP ya, ini jelas harus apa? Jelas harus sesuai dengan KKO ya, dengan KKO. Dan Bapak Ibu harus mengetahui nanti kalimat yang otomatis muncul di RDM apa sih. Yang pertama ya tadi, perlu bimbingan dalam, dilanjutkan dengan CP kan, CP kita menunjukkan penguasaan yang baik dalam, dilanjutkan dengan CP, sebenarnya bukan nilai terbesar ya, nilai terbesar dari 70 sampai 79, ini dilanjutkan ya, dilanjutkan. Oke, yang ketiga, kalimat yang otomatis muncul itu menunjukkan penguasaan yang baik dalam, gitu kan. Yang terakhir, menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam, gitu kan. Kalau di kurikulum 2013 kan terampil dalam, kalau di praktek ya, atau pengetahuan dan prakteknya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan salah menuliskan. Jadi jangan sampai menuliskan seperti ini ya. Memahami keberadaan diri, M-nya huruf kapital, jangan ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Ini untuk sumatifnya ya. Kita coba sekarang upload. Barusan sudah menjelaskan, kita akan coba upload. Oke. Kita akan coba upload di sumatif ya, sumatif ya, kemudian upload 71 ya, 71 ini sumatif ya. Oke, kita tunggu. Ini sukses, tadi kan 5 ya, 5 materi atau 5 CP sudah masuk semua. Nah dari sini Bapak Ibu jangan langsung seperti kurikulum 2013 ya, langsung kembali, misalkan selesai kita langsung ke pas ini jadi oren tuh. Semuanya perlu bimbingan. Karena apa? Karena belum menggenerate daripada hasil sebenarnya. Jadi rumusnya belum jalan. Kalau di Excel itu kan rumusnya belum jalan ya. Jadi kita kembali lagi ke sumatif di sini. Kita edit satu persatu. Nah ini ya. TP ke mana? TP ke berapa? Ke 1 lah, katakan seperti itu. Kemudian batasnya katakan di sini 70 ya.
KKTP-nya. Kalau istilah kurikulum 2013 kan KKM ya 70. Nah, ketika tadi 0 ya, ini kan belum langsung menggenerate, tapi barusan tadi saya udah buat, dia langsung menggenerate nilainya, baik, cukup ya, kemudian sangat baik. Ini akan langsung otomatis berubah ketercapaiannya ya, ketika nilai batas kecapaian atau KKTP-nya dirubah seperti itu ya. Kemudian save change. Oke, satu. Yang kedua sambil dilihat ini ya, sekali lagi jangan menambahkan huruf kapital di depan ya, jadi tetap seperti ini. Oke, kita langsung saja di sini 70 ya, kemudian save change. Ketiga, kemudian 70 ya, kemudian save change. Keempat ya, kemudian save change. Kelima, saya selesaikan dulu ini ya sampai akhir 70, kemudian save change seperti ini. Oke, sudah ya. Kita kembali. Nah, ini sudah jadi hijau kan, berarti rumusnya sudah jalan. Lalu kita isi pasnya ya, upload, kita klik mana upload, ini pas ya, ya. Nah, udah masuk ya, kemudian close. Ini sudah masuk semua, kemudian kita simpan seperti ini kan. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah semuanya ini sudah. Tapi nanti kalau misalkan ada nilai yang kurang dari 70, maka pasti kalimatnya perlu bimbingan dan warnanya oranye gitu kan, perlu bimbingan. Coba lihat kita lihat sekarang ya, ini kan hasil akumulasi ya, sumatifnya 5, berarti kan ini dirata-ratakan dulu kan, rata-rata sumatifnya 76, kemudian sasnya 70. Meskipun di sini 70 ya, tapi di sini tetap hasil terakhirnya adalah 74 berarti menunjukkan penguasaan yang baik dalam, bukan memahami. Enak ya, kelihatannya enak gitu kan. Oke, kita lihat ke bawah. Tadi di 80 89 menunjukkan penguasaan yang baik dalam. Kita coba lihat benar enggak ya, 80 sampai 89 80. Nah, ini ya 83, ini 82 menunjukkan penguasaan yang baik dalam memahami. Nah, ini CP kita gitu kan, seperti itu CP kita atau materi kita ya, materi kita seperti itu. Kalau semuanya sudah, sumatifnya sudah, kemudian sasnya sudah, kemudian kita kirim seperti ini ya, maka di sini menjadi checklist hijau ya. Kita kembali ke 72, kita coba praktekkan lagi, kita lihat bobotnya masih sama ya, penilaian, kemudian sumatif ya, upload. Perhatikan di 73 ya, perhatikan 73 sumatif ya, 73. Perhatikan di sini ya, kita klik yang pertama, belum ada nilainya. Jadi awalnya yang di sini, di awal ini belum ada nilai, belum ada rentangnya.
rentang belum tercapai berapa, cukup berapa, baik berapa, sangat baik berapa, belum ada kan. Kita coba masukin 1 di sini 70, langsung menghitung. Nah cukup sebenarnya memasukkan 1 saja sebenarnya. Ini langsung rubah semua sebenarnya ya. Kalau misalkan CPI-nya banyak, rubah. Kenapa disebut rubah? Karena ketika kita klik yang kedua, ini langsung sudah ada. Langsung sudah ada. Tidak perlu menuliskan lagi, sebenarnya tidak perlu ya. Ya, cuman ini hanya untuk tadi juga memastikan gitu ya. Bukan bahasanya juga bahasa KKO ya, memastikan, ya oke. Oke, kita lihat di sini. Coba saya ingin lihat nilai yang terbesar ya, ada nggak di sini? Di sini ada nggak yang kelas 72? 89. Coba yang lebih dari 90 ya, ada nggak di sini? Ada nih ya. Oke, 90 itu menunjukkan penguasaan yang baik dalam, nah ini kan, ini CP kita ya, materi kita seperti itu ya. Itu tata cara pengisian rapot kurikulum merdeka di RDM terbaru ya, karena sudah ada 2 macam ya. Yang dulu ya, kalau kurikulum merdeka yang dulu ya, kurikulum merdeka ya, maaf saya patahkan kirim dulu. Kurikulum merdeka dulu di sini ya, di sini tidak ada ini, tidak ada. Jadi KKTP-nya itu ada di admin. Jadi admin cukup menuliskan KKTP seperti di kurikulum 2013. Jadi kalau kurikulum 2013 kan tinggal upload saja selesai, tidak perlu mikirin kurikulum 2013 itu KKM, nggak perlu mikirin KKM karena KKM sudah ditentukan oleh admin gitu kan. Kalau merdeka, namanya juga merdeka kan terserah guru, jadi guru yang mengatur seluruhnya, seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.